Pada saat kita menurunkan persamaan gelombang datar, untuk memudahkan kita perlu mengerti mengenai konsep real time dan fasor. Nah, sekarang kita lihat. Perhatikan bentuk seperti ini. Kalau kita lihat, ini adalah hukum Maxwell dalam bentuk diferensial yang kita terapkan untuk gelombang datar di mana si rapat muatan rho V dan juga si rapat arus J yang terdapat di hukum Ampere kita set menjadi 0. Sekarang kalau kita lihat di sini, pada hukum Maxwell ini, ternyata ada besaran yang berwarna merah ini, di mana besaran yang berwarna merah ini adalah turunan terhadap waktu, dan juga ternyata ada bentuk del, di mana bentuk del ini adalah bentuk turunan terhadap ruang. Nah, sekarang berdasarkan keterangan tadi, jika ada persamaan yang melibatkan turunan terhadap waktu dan juga turunan terhadap ruang, berarti besaran tersebut tergantung atas ruang dan waktu. Sehingga bisa kita tuliskan bahwa del dot epsilon 0 dikalikan dengan vektor E yang tergantung atas ruang dan waktu sama dengan 0. Sehingga untuk hukum Gauss untuk medan magnet, bentuk lengkapnya bisa kita tuliskan seperti ini. Untuk hukum Faraday dan hukum Ampere, bentuk lengkapnya bisa kita tuliskan seperti ini. Di mana ini itu adalah hukum Maxwell dalam bentuk real time. Nah, sekarang kalau kita lihat, pada hukum Maxwell dalam bentuk real time, ada turunan terhadap ruang dan ada turunan terhadap waktu. Secara matematis, persamaan yang melibatkan turunan terhadap ruang dan waktu ini akan sangat sulit dipecahkan. Untuk itu, kita harus melakukan penyederhanaan. Penyederhanaannya adalah disederhanakan ke dalam bentuk fasor. Sekarang kita lihat. Bentuk real time perlu kita ubah ke bentuk fasor supaya menjadi lebih sederhana. Caranya gimana? Bentuk real time bentuknya adalah seperti ini. Contohnya E yang tergantung atas ruang dan waktu dirubah menjadi E yang tergantung atas ruang aja dikalikan dengan E pangkat di omega T. Nah, sekarang mari kita lihat. Ini sudah kita dapat dari slide yang sebelumnya. Jika E yang real time harus kita ubah seperti yang dalam bentuk kuning ini, maka akan kita dapatkan bentuk yang baru seperti kita lihat di slide untuk hukum Gauss medan listrik, untuk hukum Gauss medan magnet, hukum Faraday, dan hukum Ampere. Di mana tujuan kita merubah ke bentuk fasor untuk melakukan penyederhanaan, di mana kalau kita lihat sampai sini, bentuk ini belum sederhana. Nah, sekarang bentuk yang belum sederhana itu, saya salin lagi. Dan sekarang kita lihat, pada dasarnya, 0 itu pada dasarnya sama dengan 0 dikalikan E pangkat di omega T. Kalau kita coret E pangkat di omega T-nya, maka akan kita dapatkan bentuk del dot epsilon 0 kali E, yang merupakan fungsi dari ruang saja sama dengan 0. Untuk hukum Gauss medan magnet, sama caranya. 0 itu kita kalikan dengan E pangkat di omega T, saling coret akan kita dapatkan del dot fasor dari B sama dengan 0. Untuk hukum Faraday, bentuknya berubah menjadi seperti ini. Sekarang kita lihat. Pada dasarnya, bentuk yang ini bisa kita rubah menjadi sanksi itu, sehingga E pangkat di omega T saling coret, kita akan mendapatkan bentuk berikutnya. Nah, sekarang untuk menyederhanakan bagian yang ungu ini, kita ingat bahwa ini adalah turunan terhadap waktu, sehingga diturunkan adalah si E pangkat di omega T-nya saja, sehingga kita akan dapat bentuk seperti itu, saling coret, dan ini adalah, kalau kita lihat, bentuk hukum Maxwell dalam bentuk fasor. Ini adalah hukum Maxwell dalam bentuk fasor. Nah, dimana kalau kita lihat, bentuk fasor ini tergantung atas ruang saja, sehingga untuk lebih menyederhanakan bentuk, bisa kita tuliskan seperti ini aja, dimana fasor ditandai dengan ada tanda topi di atasnya. Nah, sekarang kalau kita bandingkan hukum Maxwell dalam bentuk fasor ini dengan hukum Maxwell dalam bentuk real time, kalau kita lihat, pada hukum Maxwell bentuk real time,
terdapat turunan terhadap ruang dan turunan terhadap waktu. Tapi pada hukum Maxwell dalam bentuk fasor, hanya terdapat turunan dalam bentuk ruang saja. Berarti otomatis kita bisa mengatakan bahwa hukum Maxwell dalam bentuk fasor lebih sederhana. Adapun mengenai penggunaan hukum Maxwell dalam bentuk fasor ini akan dibahas di video berikutnya. Terima kasih atas perhatiannya.